berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja, Raja. Mari bersama-sama kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari JCKR, mari pejamkan matamu. Mari masuk dalam hadirat Tuhan. Di tempat kamu beribadah hari ini, di kamarmu, di ruang tamumu. Mari pejamkan matamu dan rasakan Tuhan hari ini. Bapa, Engkau mengenalku
Tuhan, sama Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau katakan kami mau setia sama Engkau Tuhan. Kami mau jadi anak muda yang setia sama Engkau Tuhan. Haleluya. Ya Allah, passion dan labar. Kami mau setia. Sebab Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari angkat tanganmu, katakan Engkaulah Tuhan, Engkau Raja buat hidup setiap kami Tuhan. Engkaulah, pada siapa kami harus takut? Ya Rabbi Shandaralabo, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Lebih lagi katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, dan Engkaulah Raja. Yes Lord, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. One more time say, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya, haleluya. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Shalom JC AKR, kembali lagi di ibadah minggu kita di hari ini. Kakak senang banget dapat kesempatan untuk sharing di tengah-tengah JC AKR. Thank you Kak Filbert kesempatannya untuk bisa sharing di tengah-tengah JC AKR. Long time no see, udah lama banget semenjak kita ketemu terakhir kali kita masih ibadah offline di AKR, tapi hari ini kita ibadah online dan sudah lama juga kita ibadah online gitu ya. Nah, maka dari itu ya izinkan kakak untuk sharing pada hari ini. Yuk, sebelum kakak sharing, kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Satu hari minggu lagi kami boleh lewati bersama dengan Tuhan. Satu hari lagi kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, mari jamah kami, mari sapa kami, mari tegur kami lewat firman-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa firman-Mu yang adalah kebenaran itu membebaskan setiap kami yang mendengarnya. Karena kami tahu ketika kami tahu kebenaran, hidup kami adalah hidup dalam pembebasan yang oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama-Mu yang kudus kami siap dengan firman Tuhan. Mari buka dan jamah hati kami ya Tuhan pada saat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap dengar firman Tuhan di rumah-rumah, dimanapun kamu berada, mari katakan sama-sama, amin. Wow, nah hari ini kakak dapat kesempatan untuk membagikan firman Tuhan. Dan kakak dapat waktu kakak renungkan, Tuhan apa ya yang mau dibagiin ke JC AKR. Waktu Filbert chat kakak, dia bilang, dari kita sih nggak ada tema kak, tapi
kita rindu banget di tengah masa hari-hari ini bangkit anak-anak muda yang on fire sama Tuhan dan hatinya melekat sama Tuhan. Nah, lalu akan coba renungkan Tuhan, apa ya yang Tuhan mau bagikan di JC AKR. Lalu tiba-tiba Tuhan kasih satu kata ini di hati kakak waktu kakak baca firman Tuhan, dikatakan gini, tidak berkesudahan. Nah, teman-teman, dalam sejarah umat manusia, kita sudah melewati begitu banyak hal. Ribuan tahun sudah berhasil dilewati. Ada begitu banyak peristiwa, begitu banyak momen, begitu banyak hal terjadi di dunia ini. Dan dulu mungkin kita mengenal ada yang namanya Black Death gitu ya teman-teman, dan itu menghilangkan cukup banyak populasi di dunia, ada perang dunia, lalu ada begitu banyak macam-macam peristiwa yang sudah kita lewati gitu ya. Nah, di Indonesia sendiri kita juga sudah melewati banyak hal sebagai sebuah bangsa. Kita telah melewati tahun 65, kita melewati tahun 98, kita melewati begitu banyak krisis, dan bangsa ini tetap berdiri sampai hari ini. Nah, itu semua berlalu. Sampai kakak ingat satu cerita gitu ya. Ketika masa-masa baru ini dimulai, kakak ingat satu cerita. Ada satu cerita tentang seorang tukang cincin yang diminta sama raja untuk membuatkan cincin bagi raja. And then tukang cincin datang ke raja dan dia tanya raja mau pesan cincin yang seperti apa gitu ya. Lalu raja bilang, tuliskanlah satu kalimat di cincin ini supaya nanti aku bisa ingat terus. Lalu si tukang cincin ini pulang ke tempatnya, ke rumahnya, ke tempat dia buat cincin gitu ya. Lalu dia pulang, dia sambil merenung, dia merenungkan kira-kira apa ya yang mau ditulis, karena cincin ini tuh buat raja, dan yang namanya buat raja tuh harus spesial banget. Lalu si tukang cincin merenung beberapa waktu lamanya, sampai once tiba-tiba terlintas satu kalimat di kepalanya, dan kalimat itu dikatakan begini, yang ini pun akan berlalu. Sehingga raja diberilah cincin spesial, cincin terbaik milik pembuat cincin ini gitu ya. Ini cincin yang didesain secara khusus, tapi ada kalimat di sana, yang ini pun akan berlalu. Lalu raja awalnya bingung gitu ya, kenapa ya si tukang cincin kasih dia kasih cincin dan tulisannya adalah yang ini pun akan berlalu. Apa artinya gitu ya. Nah, once kerajaan sampai tiba di masa krisis, kerajaan masuk kepada krisis kelaparan, seluruh rakyat mengalami kelaparan, di mana-mana kekurangan makanan. Raja galau, raja stres banget. Tiba-tiba raja lihat cincin itu, yang ini pun akan berlalu. Tiba-tiba raja juga masuk ke ruangannya dia gitu ya. Lalu setelah dia berhasil menang lawan krisis kelaparan, dia masuk ke kamarnya. Lalu dia mulai undang banyak juga orang-orang gitu ya. Lalu dia masuk ke istananya, dan dia melihat ada satu kemeriahan sukacita yang begitu besar, dan dia lihat lagi cincinnya. Dikatakan yang ini pun akan berlalu. Jadi raja pada waktu itu menjadi raja yang begitu wise, begitu bijak, karena dia tahu yang namanya krisis akan berlalu. Jadi nggak perlu terlalu down, nggak perlu terlalu stres, tapi puncak-puncak kejayaan juga akan berlalu. Jadi jangan seakan-akan jumawa atau seakan-akan tergila-gila gitu, terpesona kelewatan sama kejayaan dan kemenangan. Nah, maka semua yang ada hari ini akan berlalu. Bahkan hidup manusia dikatakan Alkitab itu hidupnya singkat dan berlalunya terburu-buru. Nah, tapi dari semua cerita ini di Alkitab ada satu yang tidak berkesudahan. Makanya judul khotbah kakak hari ini adalah tidak berkesudahan. Nah, apa yang tidak berkesudahan? What is that gitu ya. Nah, kita buka sama-sama di 1 Korintus 13 ayat 8. Kita boleh sama-sama buka, siapin Alkitabnya. 1 Korintus 13 ayat 8. Dikatakan gini, dimulai dengan kata ini. Di sini kata kuncinya, kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berhenti, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi satu hal yang tidak akan berhenti dan tidak akan berlalu, yaitu kasih.
Apa yang membuat kita tetap bertahan sampai hari ini? Teman-teman, jawabannya sederhana. Apa yang membuat kita bertahan sampai hari ini adalah karena kasih. Jadi semuanya akan berlalu. Kemarin udah banyak banget yang lewat, udah banyak banget yang kita lalui sama-sama, udah banyak banget susahnya, nangis-nangis bareng-bareng. Semua akan berlalu. Dulu kita mungkin ingat juga waktu kita ketawa-tawa sama teman-teman gitu ya, waktu masih bisa nongkrong sana sini sesukanya, sepuasnya, main dari pagi sampai malam gak berhenti-berhenti. Itu sudah berlalu. Tapi hari ini ada satu yang tidak berlalu dalam hidup kamu, yaitu kasih. Kenapa kasih tidak berlalu? Karena gini, karena ada kasih orang berhenti berperang. Makanya kita bisa lewatin perang dunia. Karena kasih orang saling tolong menolong. Karena kasih orang saling memberi. Karena kasih orang saling mendoakan. Tanpa kasih kita tidak mungkin dapat bertahan, gitu ya. Justru kasihlah yang membuat semua hal tadi itu bisa dilewati. Sama kayak masa ini, teman-teman. Masa ini juga bisa kita lewatin, dan pasti kita akan lewatin. Tapi kuncinya satu, harus punya yang tidak berkesudahan, yaitu kasih. 1 Korintus 13 ayat 8, satu pengajaran Paulus yang begitu luar biasa. Dia mulai dengan kata itu, kasih tidak berkesudahan. Semua yang keren-keren, semua yang bagus-bagus, semua yang sedih-sedih, semua akan berlalu. Tapi kasih yang tidak akan berlalu. Tanpa kasih, maka kita semua sudah pasti hancur. Sejarah umat manusia tidak akan berlanjut. Sejarah umat manusia akan berhenti di satu titik di mana tidak ada lagi kasih di dalamnya. Tapi karena kasihlah kita bertahan sampai hari ini. Nah, maka dari itu bukan tanpa alasan Alkitab justru ngajarin satu hal yang luar biasa, bahwa apa hukum yang terutama di dunia ini? Hukum yang terutama di dunia ini bukan Undang-Undang Dasar 45 gitu ya. Hukum yang terutama di dunia ini, Tuhan Yesus ajarin hal yang sederhana banget. Tuhan ajarin hal yang sederhana banget buat kita, yaitu hukum kasih. Soalnya Tuhan mau ngomong, kalau kamu hidupnya mau baik, kalau kamu mau lewatin lembah kelam, kalau kamu mau finish strong, kalau kamu mau bertahan, sederhana, milikilah kasih itu dalam hati kamu. Milikilah yang tidak berkesudahan itu dalam hati kamu. Karena kita bisa kehilangan banyak hal dalam hidup ini. Dalam problema, waktu kita turun dalam kehidupan, waktu kita masuk ke lembah kelam, kita bisa kehilangan banyak hal. Tapi ada yang kita mungkin tidak bisa kehilangan, yaitu kasih. Kasih bisa gak kehilangan gitu ya. Nah, jadi gimana sih caranya kita meresponi atau apa yang harus kita miliki hari-hari ini? Yaitu miliki kasih. Nah, tapi sayangnya kita tinggal di dunia dimana dunia yang sudah blur pandangannya atau sudah kacau pandangannya tentang kasih. Nah, maka dari itu kita belajar hari ini, kasih apa dan kasih siapa yang tidak berkesudahan, kasih seperti apa yang harus kita miliki. Dan anyway, kalau ngomongin kasih, kakak cuma selalu ingat cerita tentang Yesus. Dan salah satu cerita tentang Yesus adalah ketika Yesus berada di Danau Tiberias. Nah, kita akan buka sama-sama Matius 14 ayat 14. Matius 14 ayat 14. Di tengah kesulitan, di tengah kesusahan banyak orang hari-hari ini, kasih seperti inilah yang tidak akan berlalu. Kasih seperti inilah yang tidak akan berkesudahan. Matius 14 ayat yang ke-14 katakan begini. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Teman-teman tahu gak sih latar belakang kenapa Tuhan Yesus ada di Danau Tiberias? Tuhan Yesus sebenarnya lagi cari tempat yang sepi. Dan ketika Tuhan Yesus, tahu gak kenapa Tuhan Yesus cari tempat yang sepi? Karena waktu itu Yohanes Pembaptis baru aja dipenggal oleh Herodes. Dan
sebagai sahabat, sebagai saudara, sebagai yang mendahuluinya. Tentu Yesus posisinya waktu itu hancur hati, dia terluka, Tuhan Yesus lagi galau banget, maka dia coba mengasingkan dirinya. Ini Tuhan Yesus lagi masuk dalam lembah kelam. Jadi kalian lihat, ini bukan cuma kita yang lewatin lembah kelam, tapi Tuhan Yesus pun lewatin lembah yang kelam. Dan di tengah lembah kelamnya, ini yang Yesus miliki, sesuatu yang tidak berkesudahan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak besar jumlahnya. Ketika dia mau pergi ke tempat dia mengasingkan diri, mau pergi ke tempat dia galau-galauan, melepaskan kecewanya, melepaskan marahnya, melepaskan sedihnya, justru Alkitab katakan gini, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Berapa banyak orang yang bisa mengasihi di masa-masa baik dalam hidupnya, tapi waktu dia lagi down, dia akan bilang, gue juga lagi down, gue juga lagi susah, lu jangan minta tolong sama gue dong. Tapi lihat teman-teman, Tuhan Yesus lagi masuk di masa sulitnya. Ini jadi cerita di mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, tapi dia samperin 5.000 orang itu. Dia samperin 5.000 orang itu, dia datang dengan belas kasihannya. Ia menyembuhkan yang sakit, bahkan dia kasih makan 5.000 orang. Pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus melakukan ini? Sederhana, karena Tuhan Yesus memiliki sesuatu yang tidak berkesudahan, yaitu kasih. Nah, itu juga yang harusnya kita miliki, kasih yang sama yang kita miliki, yang sudah melewati begitu banyak hal, yang sudah teruji oleh ruang dan waktu, yang hidup begitu lama, yaitu kasihnya Tuhan sendiri. Itu yang harus kita miliki teman-teman hari ini. Jadi ya, karena kalau kalian perhatiin, Yesus adalah pribadi yang gak pernah tahan lihat orang sakit di depannya. Yesus adalah pribadi yang gak pernah tahan lihat orang menderita di depannya, karena begitu besar kasih. Maka itu kalau ada orang sakit hari ini, Yesus sedang cari dia. Yesus sedang mencari dia, dan izinkanlah diri kamu ditemui kalau kamu lagi sakit. Karena begitu kasihnya, dia rindu untuk menyembuhkan dan memulihkan kita. Karena kerinduan Tuhan Yesus inilah kita bertahan sampai hari ini. Saya selalu percaya bahwa tanpa campur tangan Tuhan dalam setiap sejarah, kita yang egois, kita yang penuh kedagingan, kita yang penuh dengan keserakahan ini gak mungkin bertahan kalau tidak ada campur tangan Tuhan yang intervensi hidup manusia. Dan kenapa Tuhan lakukan itu? Kenapa di tengah masa-masa sulitnya Tuhan Yesus sendiri, dia tetap menolong orang, dia tetap bisa melihat orang dengan belas kasihan, dia tetap bisa tergerak hatinya karena dia memiliki kasih. Dan ini yang Tuhan Yesus mau, dan jadi pesan firman Tuhan hari ini. Kasih yang sama itu juga hidup di setiap kamu yang dengerin sermon pada hari ini. Yuk teman-teman, karena kerinduan inilah Tuhan Yesus melakukan semua itu. Tuhan Yesus menyembuhkan yang buta, Tuhan Yesus menyembuhkan yang tuli, Tuhan Yesus menyembuhkan yang lumpuh, Tuhan Yesus menyembuhkan yang bisu. Kak, tapi kita hari ini gak lagi sakit, tapi hari ini gak lagi lumpuh, kita hari ini gak lagi buta, kita gak lagi bisu, kita gak lagi tuli. Mungkin hari ini kita tidak buta secara fisik, kita tidak tuli secara fisik, kita tidak lumpuh secara fisik sehingga kita masih bisa berjalan. Kita nggak bisu secara fisik teman-teman sehingga kita masih bisa berbicara. Tetapi ada berapa banyak orang di tengah masa-masa ini buta sehingga tidak bisa melihat janji Tuhan. Ada betapa banyak orang yang hari-hari ini sedang hilang pengharapannya, dan seakan-akan gue gak bisa lihat lagi masa depan. Kayaknya hidup gue udah berakhir di titik ini. Gak ada lagi satu titik, satu cahaya di depan yang menyinari jalan gue. Kenapa? Karena matanya buta untuk melihat tangan Tuhan dan janji Tuhan. Atau mungkin kamu gak tuli secara fisik, tapi kamu tuli sehingga kamu udah gak bisa lagi dengar suara Tuhan. Kamu udah gak bisa lagi dengar teguran Tuhan. Kamu mulai jalan suka-suka, kamu mulai seenaknya sendiri, kamu mulai mengandalkan kemampuan kamu sendiri. Kamu udah gak pernah tanya Tuhan lagi
Makanya kamu gak bisa dengar suara Tuhan karena kamu tuli, sehingga kamu gak bisa dengar suara Tuhan. Atau mungkin kamu gak lumpuh secara fisik gitu ya, tetapi kamu lumpuh karena keadaan hari ini, karena kesulitan hari ini, sehingga kamu gak bisa berjalan lagi dalam rencananya Tuhan, sehingga kamu gak bisa lagi genapin firman-Nya Tuhan, sehingga kamu gak bisa seakan-akan lagi maju ke depan, dan seakan-akan hidup kamu, sekolah kamu, pelayanan kamu, keluarga kamu stuck sampai di titik ini. Padahal Yesus datang dengan penuh belas kasihan, dengan penuh banget kasih yang seakan-akan ini udah mau tumpah banget, udah mau tercurah habis-habisan buat orang, dan dia mau menyembuhkan yang lumpuh sehingga yang lumpuh berjalan. Atau kamu mungkin gak bisu secara fisik, kamu masih bisa ngomong, tapi kamu bisu sehingga tidak bisa memperkatakan firman Tuhan. Teman-teman, tetapi dengan kasih-Nya yang begitu besar, hari ini di tengah lembah kelam sekalipun, Tuhan mau pulihkan, Tuhan mau sembuhkan kamu. Saya akan bilang, kalau itu kamu orangnya, this is your time, teman-teman. Ini waktu kamu. Kenapa? Karena semua yang kamu alami akan berlalu, asal kamu pegang yang tidak berkesudahan itu. Kamu pegang kasih-Nya Tuhan itu, gitu ya. Semua yang kamu alami akan berlalu, tapi ada satu yang tidak akan berkesudahan dan akan menolong kamu di setiap musim. Namanya Tuhan Yesus. Dengan kasih-Nya begitu, yaitu the one and only kasih Tuhan. Supaya setiap orang yang buta melihat, supaya setiap orang yang lumpuh berjalan, supaya setiap orang yang tuli mendengar, dan setiap orang yang bisu berbicara. Dan Tuhan rindu menyembuhkan kamu dengan kasih-Nya. Di masa-masa ini kakak gak tahu apa kondisi kamu, apa yang lagi kamu alami, tapi teman-teman, milikilah kasih Tuhan. Kamu yang gak buta secara fisik, kamu yang gak lumpuh secara fisik, kamu yang gak bisu secara fisik, kamu yang gak tuli secara fisik, tapi seperti kakak bilang tadi, kamu lumpuh untuk melakukan firman Tuhan, kamu bisu untuk memperkatakan firman Tuhan, kamu buta untuk melihat rencana Tuhan, kamu tuli untuk mendengar suara Tuhan. Kalau itu kamu orangnya, saat ini kakak mau katakan dengan hati yang tergerak, hati yang sama ketika Yesus lihat orang ada di Danau Tiberias. Ketika Yesus lihat 5.000 orang ada di Danau Tiberias, dan di antara mereka ada yang sakit, ada yang terluka, ada yang berbeban berat, ada yang kekurangan makanan, ada yang kesulitan ekonomi. Yesus yang sedang galau-galaunya samperin mereka dengan hati yang begitu tergerak, dengan tangannya sendiri. Ia mulai sembuhkan satu-satu, ia mulai jamah satu-satu, ia sembuhkan, ia jamah, ia sembuhkan, ia jamah satu-satu. Dan hari itu ada satu pertobatan yang luar biasa, ada satu terobosan yang begitu luar biasa. Bahkan Tuhan Yesus tidak berhenti sampai di situ. Dia akhiri dengan memberikan makan. Dan Yesus kasih makan 5.000 orang. Bahkan Tuhan Yesus waktu itu gak punya roti, gak punya ikan. Cuma ada seorang anak kecil yang bawa ke Tuhan, Tuhan, ini 5 roti dan 2 ikan yang kami punya. Cuma ini yang kami punya. Dan Tuhan Yesus lakuin mujizat. Dia kasih makan 5.000 orang. 5.000 orang hari itu melihat mujizat. Nah hari ini biar kasih yang sama hidup dalam kamu. Entah kasih itu menyembuhkan kamu, atau lewat kasih itu yang tinggal di dalam kamu bisa spread lagi, kamu bisa bagiin lagi ke orang-orang. Dan banyak orang di luar sana yang tidak dapat kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mereka yang lumpuh, buta, tuli, bisu, saat ini mereka juga jadi sembuh karena kamu miliki kasih Tuhan itu. Ya teman-teman, kakak rindu banget. Firman Tuhan kakak gak panjang, sampai di sini aja. Ini pesannya teman-teman, yuk responi, buka hati teman-teman, biar yang tidak berkesudahan yaitu kasih Tuhan sendiri. Satu-satunya hal yang tidak berkesudahan membuat kita semua bertahan sampai hari ini. Biarkan itu hidup di dalam hati setiap kami. Yuk kita akan akhiri. Sebelum kita akhiri, kita akan angkat satu lagu yang begitu nyatain besarnya kasih Tuhan buat kita semua. Itu teman-teman, siapin hati. Yuk tutup matamu, lipat tanganmu. Tuhan rindu jamah kamu saat ini. Tuhan rindu jamah kamu saat ini. Tuhan rindu memulihkan, menyembuhkan di jamah kamu. Dan Tuhan rindu kasih-Nya tinggal
memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sekali lagi kita angkat, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alatmu, oh jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Sekali katakan, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Tuhan, kami sudah dengar firman Tuhan hari ini. Hari ini kami sudah dengar isi hati Tuhan ya Tuhan. Dan hari ini maka kami mau respon nih ya Tuhan, firman yang sudah kami dengar, biar yang tidak berkesudahan itu, yaitu kasih Tuhan sendiri hidup di dalam kami ya Tuhan. Ayo anak-anak GC AKR, saat ini engkau yang sedang sakit, mungkin engkau gak sakit secara fisik, tapi engkau buta untuk melihat janji Tuhan, engkau bisu untuk memperkatakan janji Tuhan dalam hidupmu, engkau tuli untuk mendengar suara Tuhan, atau engkau lumpuh untuk berjalan dalam rencana Tuhan. Jika itu engkau orangnya saat ini, angkat tanganmu di tempatmu masing-masing. Tuhan rindu melakukan mujizatnya dengan hatinya yang begitu berbelas kasihan. Dia rindu saat ini memulihkan engkau. Dan aku perkatakan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sakit, ya Tuhan, saat ini semua yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang sakit pulih dalam nama Tuhan Yesus. Ada jamahan Tuhan saat ini, ada Tuhan di tengah-tengah kami semua saat ini. Tuhan, mari pulihkan, mari jamah dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini engkau yang mungkin engkau gak sedang sakit, tapi engkau mulai merasa kosong dalam hidupmu, dalam dirimu, dan engkau ingin dipenuhi dengan kasih itu, sehingga lewat engkau banyak orang sakit disembuhkan, banyak orang datang kepada Kristus berbondong-bondong. Sekalipun saat ini engkau sedang ada di lembah kelammu, tapi engkau mau hidupmu dipakai oleh Tuhan dan dipenuhi oleh kasih. Yuk angkat tangan saat ini, Shika barala. Aku berdoa ya Tuhan, bagi mereka yang dipenuhi dengan kerinduan akan kasih Tuhan. Aku berdoa saat ini, Tuhan puaskan, Tuhan penuhi dengan kasih-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan lewat mereka ya Tuhan, lewat anak-anak GC AKR ya Tuhan, banyak orang sembuh saat ini. Banyak orang sembuh ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk pembebasan yang kami terima. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang kami terima pada saat ini. Kami bersyukur untuk firman yang kami boleh dengar. Tutup semua dengan darah anak domba Allah yang Maha Kudus. Sucikan, kuduskan, tahirkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa dan bersyukur. Semua yang sudah dengar firman Tuhan dan terima pembebasan, sama-sama katakan
Mari JCAKR kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan kasih. Hari ini kami bisa ibadah online Tuhan di JCAKR. Terima kasih buat firman yang Tuhan taburkan lewat hamba-Mu Tuhan, biar apapun yang kami dengar hari ini Tuhan, apapun yang kami lihat hari ini, Tuhan yang sempurnakan apa yang kami dengar, biar kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami, biar apa yang kami dengar firman-Mu bisa menjadi rema dalam kehidupan kami, berdampak buat teman-teman kami, buat lingkungan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, mengangkat tangan kami buat Indonesia Tuhan. Kami katakan Tuhan bahwa Engkau beserta atas Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau yang memegang Indonesia Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat generasi Yeremia Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar anak-anak muda yang mati-matian, cinta mati-matian akan Tuhan ada atas Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami Tuhan anak-anak-Mu yang cinta mati-matian akan Tuhan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan buat JCAKR. Tuhan, terima kasih buat pemimpin kami, buat Niko, buat Filbert Tuhan. Kasih dia kepemimpinan yang lebih lagi daripada Tuhan. Biar hikmat yang daripada Tuhan turun atas dia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat gereja kami Tuhan, buat Om Totong, buat Om Michael, buat Om Niko dan keempat wakilnya Tuhan. Biar hikmat yang daripada Tuhan turun lebih lagi atas setiap hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar sebelum kami pulang, kami ingin menerima berkat yang tadi daripada-Mu Tuhan. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya. Dia akan menggenggam engkau dengan tangannya. Percaya hari ini tanganmu diberkati oleh Tuhan. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bukan karena kuat dan gagahmu, tapi semua karena anugerah Tuhan. Karena kebaikan Tuhan yang melimpah dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu pergilah, jadilah garam, jadilah terang. Untuk keluargamu, masyarakat di sekitarmu, kotamu, bahkan untuk dunia ini. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati saudara. God bless you. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di